Sebelumnya, Namo Buddhaya. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 6 SD bersama Pak Parsimin. Dalam video ini kita akan belajar materi Kisah Kebijaksanaan bagian 1. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita membacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, setelah kita membacakan doa wandana, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu tentang kisah kebijaksanaan. Jadi, kisah kebijaksanaan ini berisi tentang kisah-kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Buddha kepada para siswa-siswanya. Buddha menggunakan kisah perumpamaan untuk mengajarkan Dhamma, supaya Dhamma mudah dimengerti dan dipahami oleh para siswa-siswanya. Dalam mengajar Dhamma, Buddha menggunakan metode dan cara yang berbeda-beda untuk setiap siswa-siswanya. Salah satunya yaitu menggunakan kisah perumpamaan. Dengan menggunakan kisah perumpamaan, Buddha akan lebih mudah mengajarkan Dhamma kepada siswa-siswanya, karena setiap siswa-siswanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga saat mengajar, Buddha harus menyesuaikan dengan kemampuan dari siswa-siswanya tersebut. Sehingga akan mudah dipahami dan akan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah perumpamaan ini juga masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk mempelajari tentang kisah kebijaksanaan, yaitu kisah perumpamaan, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, dalam materi kisah kebijaksanaan ini, kita akan membahas 3 perumpamaan. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Yang pertama adalah kisah rumah terbakar yang akan kita pelajari pada video ini. Kemudian yang kedua adalah kisah panah beracun yang akan kita pelajari pada video selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kisah anak yang hilang. Jadi, mari kita bersama-sama belajar tentang kisah kebijaksanaan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita memasuki kisah kebijaksanaan yang pertama, yaitu kisah rumah terbakar. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu mengetahui kisah perumpamaan populer tentang perilaku bijaksana. Yang kedua, siswa mampu memahami makna kebijaksanaan dalam kisah perumpamaan. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan pemahaman atau perilaku bijaksana. Setelah kita mempelajari tentang kisah kebijaksanaan. Selanjutnya, sekilas tentang kisah rumah yang terbakar.
Jadi dalam kisah rumah yang terbakar, ini bercerita tentang seorang ayah yang berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya dari rumah yang terbakar. Mari kita bersama-sama pelajari tentang kisah rumah terbakar. Kisah rumah yang terbakar diawali dengan sebuah teriakan, "Kebakaran, kebakaran!" Tiba-tiba saja sebuah rumah terbakar. Api berkobar dan menyambar tiang-tiang rumah dan semua benda yang ada di dalamnya. Rumah besar itu sudah tua dan rapuh. Di dalam rumah itu ada seorang ayah dan beberapa anaknya yang sedang asik bermain. Sang ayah yang melihat api yang sangat besar menjadi terkejut dan berteriak, "Anak-anak, ayo cepat semua keluar, api akan membakar habis rumah kita." Anak-anaknya tidak mengerti akan bahaya kebakaran. Meskipun sudah disuruh keluar, anak-anak tersebut tetap asik bermain dan hanya memandang ayah mereka. Ya, jadi pada saat rumah terbakar ini, sang ayah yang melihat bahwa rumahnya akan terbakar, dia memanggil anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya ini tidak peduli, tidak memahami apa yang disampaikan oleh ayahnya, sehingga mereka masih tetap asik bermain di rumah. Kita lanjutkan. Sang ayah yang sudah berada di luar pintu rumah tahu bahwa anak-anaknya menyukai mainan. Ia pun berteriak, "Anak-anak, ayah mempunyai mainan yang bagus-bagus. Ayo ambil semuanya, ada di luar sana. Kalau kalian keluar, semua mainan itu untuk kalian." Mendengar ada mainan di luar rumah, anak-anak tersebut akhirnya berebut untuk keluar. Rumah tersebut hanya memiliki satu pintu, sehingga mereka berdesak-desakan ingin segera mendapatkan mainan. Ya, jadi, yang dilakukan ayahnya ketika anak-anaknya tidak mendengarkan, tidak mau dipanggil oleh ayahnya, tidak mau keluar dari rumah yang terbakar, ayahnya memiliki cara, yaitu ia mengatakan bahwa di luar rumah banyak mainan karena anak-anak mereka suka mainan. Ya, akhirnya anak-anak ini pun keluar rumah berebut keluar rumah untuk menuju ayahnya untuk meminta mainan yang akan diberikan oleh ayah mereka, sehingga mereka bisa selamat dari rumah yang terbakar tersebut. Oke, kita lanjutkan. Setelah berada di luar rumah, mereka menghampiri ayahnya dan bertanya, "Mana mainan yang ayah bilang tadi?" Mereka meminta kepada ayah mereka. Sang ayah pun pergi membelikan mainan dan memberikan kepada semua anak-anaknya. Ya, jadi setelah di luar rumah, anak-anak ini bertanya kepada ayahnya, "Mana mainannya?" Ya, akhirnya ayahnya ini pergi ke toko mainan dan membelikan mainan untuk anak-anaknya. Ya, jadi itu ya kisah ayah yang menyelamatkan anak-anaknya dari rumah yang terbakar. Ayah dalam cerita tersebut ibarat Buddha, dan anak-anak tersebut ialah semua makhluk yang ada di dunia ini. Ya, jadi ayah dalam cerita tadi diibaratkan sebagai Buddha, sebagai sama Sang Buddha, seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna, yang mengajarkan dhamma kepada umat manusia, kepada semua makhluk. Sedangkan anak-anak dalam kisah tersebut diibaratkan sebagai makhluk-makhluk yang berada di dunia ini. Ya, seperti kita manusia dan makhluk-makhluk lainnya seperti makhluk dewa, peta, dan binatang. Saat ini kita bagaikan orang yang
dalam bahaya di dalam rumah terbakar. Bahaya itu ialah usia tua, sakit, dan kematian. Jadi dalam kisah perumpamaan rumah yang terbakar, anak-anak dalam cerita tersebut adalah kita sebagai manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang berada di dalam rumah yang terbakar, yang dicengkram oleh 3 hal, yaitu usia tua, sakit, dan kematian. Sebagai manusia ataupun makhluk hidup, kita pasti akan mengalami 3 hal tersebut. Yang pertama adalah usia tua. Ya, kita sebagai manusia pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya usia tua. Ya, seperti pada gambar contoh di atas, 2 orang laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami usia tua. Ya, wajah mereka sudah berubah, seperti berkeriput, rambutnya sudah berubah warna menjadi putih, giginya mungkin sudah habis, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita pasti akan mengalami yang namanya usia tua. Kemudian yang kedua adalah sakit. Ya, seperti pada gambar di atas, seorang yang sedang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit. Ya, kita sebagai manusia pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Ya, baik itu sakit yang berat ataupun sakit yang ringan. Ya, seperti contoh kita kena flu, kita batuk, kita sakit kepala, sakit perut, ataupun sakit karena terluka oleh benda tajam. Ya, jadi kita pasti mengalami yang namanya sakit. Dan yang ketiga adalah kematian. Jadi setiap manusia atau setiap makhluk hidup pada akhirnya akan mengalami kematian. Ya, seperti yang diajarkan oleh Buddha bahwa hidup adalah penderitaan yang diawali dengan kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Ya, pada akhirnya kita akan mengalami kematian dan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan selalu berbuat kebaikan, selalu menebarkan kebaikan, cinta kasih kepada orang lain, sehingga kita akan selalu berbahagia. Oke, kita lanjutkan. Kehidupan kita juga diancam bahaya lain seperti kebencian, ketamakan, dan kekeliruan. Ya, kebencian akan menyebabkan pertengkaran. Ya, karena kebencian kita bisa bertengkar dengan teman kita, dengan saudara-saudara kita, bahkan kita bisa memusuhi, kita bisa berbuat buruk kepada orang lain karena didasari oleh kebencian. Ya, kemudian yang kedua, ketamakan atau keserakahan atau keinginan lebih untuk memiliki sesuatu. Ya, dengan adanya ketamakan bisa membuat kita melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita bisa mencuri, kita bisa merampok, kita korupsi, dan lain sebagainya untuk memenuhi keinginan kita. Dan yang ketiga adalah kekeliruan. Kekeliruan artinya adalah tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Ya, jadi tidak tahu menentukan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Ya, jadi kita tidak mengerti apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan. Ya, jadi itu adalah kekeliruan. Ya, jadi dalam kekeliruan ini kita menganggap perbuatan salah menjadi benar. Ya, oke, kita lanjutkan. Orang tua yang berusaha menyelamatkan semua anak yang ada dalam rumah terbakar itu ibarat Buddha yang berusaha menyelamatkan kita dari penderitaan.
Ya, jadi ayah atau orang tua dalam kisah perumpamaan tadi adalah Buddha itu sendiri yang telah menemukan ajaran kebenaran, menemukan dhamma untuk kita. Ya, Buddha telah mengajarkan dhamma yang ia peroleh kepada siswa-siswanya. Sampai saat ini kita masih bisa mempelajari dhamma yang beliau ajarkan. Kita masih bisa mempelajari kebaikan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita selalu bahagia dan tentram. Ya, jadi kita sebagai siswa Buddha harus selalu berbuat kebajikan, harus selalu berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita dan untuk semua orang dan semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadi hidup kita akan menjadi lebih damai, lebih indah, dan lebih bahagia. Anak-anak yang berusaha keluar dengan susah payah setelah mendengar nasihat ayah mereka, ibarat orang-orang yang telah melaksanakan ajaran Buddha. Jadi anak-anak yang berhasil keluar rumah yang terbakar tadi diibaratkan adalah sebagai orang-orang yang telah berhasil atau telah mendengarkan ajaran Buddha dan bisa melaksanakan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akhirnya anak-anak itu bisa selamat dari rumah yang terbakar, dan jika kita mempelajari dan mempraktekkan ajaran Buddha, kita akan mencapai yang namanya kebahagiaan. Ya, jadi dengan kita mempraktekkan dhamma, hidup kita akan lebih bahagia, dan kebahagiaan itu pasti akan kita dapatkan. Oke, kita lanjutkan, yaitu simpulan. Jika kita melaksanakan ajaran Buddha, kita akan hidup bahagia. Ya, jadi mari kita bersama-sama belajar dan mempraktekkan ajaran Buddha supaya hidup kita lebih bahagia. Baiklah, demikian tadi materi pelajaran kita tentang kisah kebijaksanaan, yaitu kisah perumpamaan rumah yang terbakar. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang kisah perumpamaan yang kedua, yaitu kisah panah beracun. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe channel Ayo Belajar. Selamat belajar. Namo Buddhaya.